Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirina Sandidiana Besari dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, dengan materi katabolisme lemak dan protein. Katabolisme lemak. Lemak ialah salah satu sumber tenaga untuk badan, apalagi isi energinya sangat besar di antara sumber energi lain, yaitu sebesar 9 kilokalori per gram. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak terdiri atas asam lemak dan gliserin atau gliserol. Lemak mempunyai fungsi-fungsi di antaranya sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber minyak, misalnya kacang tanah dan zaitun. Yang kedua, bahan penting membran sel. Yang ketiga, bahan baku pembuatan garam-garam empedu. Yang keempat, bahan baku pembuatan hormon, seperti hormon estrogen, progesteron, dan hormon testosteron. Yang kelima, sebagai pelindung tubuh. Yang keenam, sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan yang terakhir, tentunya sebagai sumber energi. Lemak yang masuk dalam pencernaan akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak mempunyai rangkaian ekor yang terdiri dari ikatan min CH2. Asam lemak dioksidasi di dalam matriks mitokondria. Enzim-enzim dalam matriks mitokondria tersebut memutuskan dua molekul atom karbon dengan gugus asetil pada ekor asam lemak hingga seluruh asam lemak dikonversi menjadi gugus asetil. Tiap-tiap gugus asetil yang dihasilkan akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil min-CoA. Kemudian proses di atas sering disebut dengan deoksidasi. Proses katabolisme lemak. Masuknya lemak ke dalam tubuh harus dipecah terlebih dahulu menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol tersebut merupakan suatu senyawa yang memiliki 3 atom C. Hasil pemecahan lemak kemudian diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat mengikuti jalur glikolisis akan menjadi pirufat. Bagaimana dengan asam lemak? Asam lemak sendiri akan pecah menjadi molekul-molekul yang mempunyai 2 atom C. Selanjutnya, akan diubah lagi menjadi asetil koenzim A. Dengan demikian, satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 asetil koenzim A dan satu molekul lemak yang mempunyai C sejumlah 18 dapat menghasilkan 10 asetil koenzim A. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa selama dalam proses katabolisme, energi yang dihasilkan lemak jauh lebih besar dibandingkan dengan energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Perlu diingat bahwa 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan energi sebesar 4,1 kalori. Sedangkan 1 gram lemak dapat menghasilkan energi sebesar 9 kalori. Selanjutnya, katabolisme protein. Protein ialah biomolekul yang tersusun atas asam-asam amino. Walaupun protein bukan sumber tenaga utama untuk badan, oksidasi asam amino bisa membagikan dekat 10% dari total tenaga yang dibutuhkan oleh badan. Di dalam sistem pencernaan santapan, protein bisa diuraikan, dirombak oleh enzim protease jadi peptida-peptida yang lebih simpel. Ialah asam amino. Berikutnya, asam amino tersebut hadapi deaminasi, yaitu pemutusan gugus amino dari asam amino. Protein terdiri atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang unsur fosfor dan juga sulfur. Dalam tubuh kita, protein memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai bahan enzim untuk mengatalisis reaksi-reaksi biokimia, misalnya tripsin. Yang kedua, sebagai protein cadangan, yang disimpan dalam beberapa bahan sebagai cadangan makanan, misalnya dalam lapisan aleuron atau lapisan biji jagung, kemudian ovalbumin, yaitu pada putih telur. Yang ketiga, protein transport, yaitu mentransfer zat-zat atau unsur-unsur tertentu, misalnya hemoglobin untuk mengikat O2.
Yang keempat, protein kontraktil. Untuk kontraksi jaringan tertentu, misalnya miosin untuk kontraksi otot. Yang kelima, protein pelindung, yaitu melindungi tubuh terhadap zat-zat asing, misalnya antibodi yang mengadakan perlawanan terhadap masuknya molekul asing atau antigen ke dalam tubuh. Yang ketujuh, toksin, yaitu sebagai racun yang berasal dari hewan, tumbuhan, misalnya bisa ular. Yang kedelapan, sebagai hormon, merupakan protein yang berfungsi sebagai pengatur proses-proses dalam tubuh. Misalnya hormon insulin pada hewan, hormon auksin, dan gibberellin pada tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai protein struktural, merupakan protein yang menyusun struktur sel jaringan dan tubuh organisme hidup. Misalnya glikoprotein untuk dinding sel, keratin untuk rambut dan bulu. Protein dalam pencernaan awalnya dipecah menjadi asam amino. Kemudian gugus amino pada asam amino tersebut dilepaskan. Proses tersebut dinamakan dengan deaminasi yang menghasilkan urea dan senyawa dengan beberapa atom karbon. Senyawa tersebut kemudian masuk ke dalam rangkaian glikolisis atau siklus Krebs. Sebagai contoh, asam amino alanin diubah menjadi pirufat, glumet diubah menjadi A-ketoglutarate, dan aspartat menjadi oksaloasetat. Pirufat kemudian akan dioksidasi menjadi asetil CoA, kemudian A-ketoglutarate dan oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Proses katabolisme protein. Protein yang masuk dalam tubuh harus dipecah terlebih dahulu yang dibantu oleh suatu enzim untuk digunakan sel. Pembongkaran protein menjadi asam amino memerlukan bantuan dari enzim-enzim protease dan air untuk mengadakan proses hidrolisis pada ikatan-ikatan peptida. Hidrolisis ini juga dapat terjadi jika protein dipanasi atau diberi basa atau diberi asam. Dengan cara demikian, kita dapat mengenal macam-macam asam amino yang tersusun di dalam suatu protein. Protein melalui proses hidrolisis diubah menjadi asam amino. Beberapa asam amino dapat diubah menjadi asam pirufat dan asetil koenzim A setelah terlepasnya gugus amin dari asam amino yang dilepas. Kemudian, gugus amin tersebut akan dibawa ke hati dan akan dirobak menjadi amoniak atau NH3 yang nantinya dibuang bersama dengan urin. 1 gram protein dapat menghasilkan energi yang setara dengan 1 gram karbohidrat. Namun, besar manakah ATP yang dihasilkan oleh lemak dan karbohidrat atau sukrosa? Jawabannya yaitu jika diasumsikan bahwa 1 NADPH dapat menghasilkan 2,5 ATP dan FADH2 menghasilkan 1,5 ATP sesuai dengan perhitungan yang telah dibahas pada sebelumnya. Glukosa yang mengandung 6 atom karbon dapat menghasilkan 30 ATP, sedangkan perhitungan ATP yang dihasilkan oleh 6 atom karbon asam lemak adalah sebagai berikut. 1. Terjadi 2 kali reaksi B-oksidasi untuk mengubah asam lemak tersebut menjadi 3 asetil CoA. Tiap kali reaksi diperlukan 1 ATP sehingga total diperlukannya adalah 2 ATP. Namun, dalam tiap-tiap reaksi tersebut juga dihasilkan 1 NADPH dan 1 FADH2. Sehingga ATP yang diperoleh dari reaksi tersebut adalah 6 ATP, yaitu 8 ATP min 2 ATP. Yang kedua, tiap-tiap asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan 10 ATP. Sehingga 3 asetil CoA menghasilkan 30 ATP. Dan yang terakhir, total ATP keseluruhan yang diperoleh dari katalisis 6 karbon asam lemak adalah 36 ATP. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa lemak menyimpan energi ATP lebih banyak daripada karbohidrat, yaitu sekitar 20% lebih banyak. Selain itu, asam lemak juga memiliki berat atau ukuran 2/3 lebih rendah
daripada glukosa sehingga 1 gram asam lemak mengandung lebih banyak kalori daripada 1 gram glukosa. Oleh karena itu, hewan lebih suka menyimpan kelebihan kalori dalam bentuk lemak daripada karbohidrat. Karena jika hewan menyimpan kelebihan kalori dalam bentuk karbohidrat, biomasanya akan lebih besar. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.